Halo, nama saya Regina Fitria Kurniawati dari IPS 2.6, absen 28. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang revolusi teknologi abad 20-21. Sebelumnya kita harus tahu dulu, apa itu revolusi teknologi. Revolusi adalah perubahan mendasar dalam berbagai bidang yang berlangsung secara cepat dan berkaitan dengan pokok-pokok kehidupan manusia. Teknologi adalah pengetahuan tentang keahlian, cara melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan bantuan alat dan akal. Jadi dapat disimpulkan revolusi teknologi adalah perubahan sosial secara drastis dalam struktur-struktur penting yang terjadi secara relatif cepat sebagai akibat penemuan teknologi baru. Nah, kita akan bahas dulu yang abad 20. Pada abad 20 ini diawali oleh dua perang dunia. Perang dunia turut berkontribusi terhadap kemajuan teknologi militer tiap-tiap negara, di mana pada akhirnya banyak dari teknologi militer yang diterapkan untuk kepentingan sipil. Selain Perang Dunia Kedua, Perang Dingin juga turut berkontribusi terhadap kemajuan teknologi, yang salah satunya manusia pertama kali mendarat di bulan. Lalu munculnya pula teknologi vaksinasi massal untuk menurunkan angka kematian akibat wabah penyakit seperti cacar dan polio. Ini beberapa hasil teknologi abad 20. Yang pertama ada teknologi luar angkasa yang tadi saya sebutkan, yaitu Sputnik 1 yang dibuat oleh Uni Soviet. Lalu ada lagi satelit Explorer 1 yang dibuat oleh Amerika Serikat, yang dibuat saat Perang Dingin. Mereka bersaing dalam bidang teknologi ruang angkasa. Lalu ada teknologi kesehatan yang hasilnya adalah USG dan laser. Lalu ada telepon dan seluler yang sampai sekarang kita masih gunakan. Ada elektronika yang hasilnya yaitu transistor dan IC. Ada tenaga nuklir, TV dan radio, fotografi yaitu kamera dan video. Lalu ada sinar laser. Ini beberapa gambarnya. Lalu kita masuk ke abad 21 yang disebut juga abad digital karena secara keseluruhan semuanya menggunakan digital. Segala sesuatunya selalu dikaitkan dengan internet, terutama media sosial. Dengan internet, segala informasi dengan mudah cepat tersebar dan didapatkan di seluruh dunia, sehingga menjadikan internet suatu keharusan. Beberapa hasilnya yaitu pendaratan robot eksplorasi di Mars. Robot ini meneliti apakah ada kemungkinan untuk dihuni dan juga mencari jejak kehidupan. Yang kedua ada smartphone yang setiap hari kita pasti gunakan. Kita gunakan ini sebagai alat komunikasi jarak jauh, baik lisan maupun tertulis. Lalu ada lagi Bitcoin, yaitu mata uang digital, GPS yang berupa sistem yang membuat navigasi jauh lebih mudah. Juga bisa digunakan sebagai sistem pelacak. Ada media sosial, yaitu media digital untuk kita bersosialisasi dan menciptakan dan mengembangkan konten. Lalu saat ini juga sering digunakan sebagai media berbisnis. Lalu ada rekayasa genetika atau CRISPR, yaitu membuat organisme yang menguntungkan manusia, yang contohnya yaitu hewan yang tahan penyakit, buah tahan busuk, dan sebagainya. Dan ada lagi jantung artifisial atau jantung buatan. Sebenarnya masih banyak lagi hasilnya, tapi yang paling menonjol tuh ya ini, yang smartphone, Bitcoin, GPS, media sosial yang setiap hari kita pasti gunakan. Dan ini gambar-gambarnya. Nah, ini ada beberapa dampak teknologi abad 21. Dampak teknologi abad 20-nya sudah sangat jelas, seperti televisi, radio, telepon, yang bisa kita gunakan sampai sekarang. Teknologi abad 21 ini berdampak bidang industri, pertanian, ekonomi. Lalu ada dampak sosialnya dan informasi dan pendidikan. Kita bahas yang bidang industri. Yang positif, produktivitas dunia industri semakin meningkat. Yang kedua, dibangunnya banyak pabrik yang menghasilkan berbagai macam barang. Negatifnya, tumbuhnya sistem kapitalisme, tergantinya manusia oleh teknologi mesin sudah jelas, dan eksploitasi kelas pekerja. Yang bidang ekonomi, yang positif pertumbuhan ekonomi semakin tinggi.
persaingan dunia kerja meningkat. Fasilitas pemasangan iklan mempermudah promosi. Yang negatif, baik terjadi kasus penipuan dalam perdagangan online, memudahkan transaksi yang dilarang. Lalu yang bidang pertanian, yang positif, teknologi memudahkan dalam mengolah lahan yang luas dan tidak memerlukan waktu yang lama. Negatifnya, mata pencaharian buruh tani terancam punah karena tergantikan mesin pertanian. Lalu dampak sosialnya, yang positif yang pertama, munculnya lapangan pekerjaan baru. Yang kedua, memudahkan komunikasi, interaksi sosial, dan hubungan antar manusia. Yang ketiga, mendorong mobilitas sosial dan membuka kesempatan baru bagi masyarakat. Yang negatif, yang pertama, hilangnya pekerjaan dan tumbuhnya angka pengangguran. Yang kedua, meningkatnya kesenjangan sosial dalam masyarakat. Yang ketiga, menurunkan kotak sosial masyarakat secara langsung dalam membentuk komunitas antisosial. Dampak informasi dan pendidikannya yang pertama, yang positif, mudahnya menerima informasi secara inklusif bagi semua orang dan semua kalangan. Yang kedua, pendidikan dapat dicapai oleh semua masyarakat tanpa biaya yang mahal. Yang ketiga, informasi dapat tersebar dengan sangat cepat. Negatifnya yang pertama, tersebarnya hoax dan misinformasi yang merajalela dan menjamur di masyarakat. Yang kedua, tersebarnya paham-paham yang tidak sesuai. Yang ketiga, terancamnya privasi dan informasi. Lalu perbedaannya abad ke-20 dan abad 21 dalam bidang teknologi ini. Abad 21 ini ditandai sebagai abad keterbukaan atau abad globalisasi karena ditandai berkembangnya teknologi informasi yang sangat cepat. Jadi di abad 21 ini semuanya serba internet. Sedangkan pada abad 20, teknologi lebih mengacu pada cara atau kegiatan yang memungkinkan manusia mengubah lingkungan hidupnya. Pada abad ini, interaksi antar bangsa sulit untuk dilakukan, sehingga peristiwa yang terjadi di satu tempat tidak diketahui oleh orang-orang di tempat lain. Jadi, ini yang saya bisa sampaikan dalam presentasi kali ini. Terima kasih.